Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai supervisor, nama Irwandi dari SMA Negeri 1 Pedawa. Di sebelah kanan saya Risma Uliana dari SMK Negeri Taman Fajar sebagai coach. Di sebelah kiri saya Roslina Dewi dari SMP Negeri 1 Perla sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Risma, sehat hari ini? Waalaikumsalam Pak Wandi, insya Allah hari ini sehat. Salam sehat untuk kawan-kawan ibu semua di sini ya. Pada siang hari ini kita akan mengadakan coaching kan. Ya, sebelum mengadakan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sesi ini. Ya, saya di sini bertindak sebagai supervisor, ya kan? Bu Risma sebagai coach dan Bu Roslina Dewi sebagai coach ya. Sebelum proses coaching dilaksanakan, dan di awal ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Risma sebagai coach berkenaan dengan kompetisi coach. Ya, pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya amati, Bu. Ya, pertama yang akan saya amati pada coaching ini adalah penggunaan alur tirta, yaitu ada 4 kanal tirta, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kedua adalah tentang kompetensi yang dimiliki oleh coach. Kalau Ibu Roslina Dewi, Ibu Risma, ya kan, kalau boleh tahu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini nanti? Ya, baik Pak. Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini ya Bu ya. Nah, dari ketiga kompetensi ini mana yang secara spesifik ingin saya observasi Bu? Jadi dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam proses kali ini yaitu kompetensi secara spesifik yang ingin diobservasi ya Pak. Jadi saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kemudian kan di ini kan ada indikator dalam melakukan pertanyaan berbobot itu ada indikator ketercapaian tujuan. Kira-kira apa yang Ibu inginkan dalam indikator ketercapaian tujuan tersebut? Iya Pak, jadi harapan saya adalah dari pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach dapat mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Dan mendapatkan muncul ide-ide yang baru. Oke, Bu Risma Liana, ya, sudah saya catat. Berarti Ibu Risma ini ingin kan nanti Ibu Roslina Dewi sebagai coachee mendapatkan solusi ya dari masalah yang sedang dihadapi dan juga coachee bisa mendapatkan ide-ide baru. Begitu ya Bu? Iya Pak. Nah, oke. Waktu saya persilakan Bu Risma dan Ibu Roslina Dewi, silakan Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Roslina Dewi. Waalaikumsalam Ibu Risma. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi untuk saat ini saya akan menanyakan kepada pihak Ibu. Kita rencanakan pertemuan kita hari ini apa ya Ibu? Sebenarnya Bu, saya ada masalah nih Bu. Dan saya ingin bercerita kepada Ibu dan berharap bisa ketemulah solusinya gitu, bagaimana Bu? Oke, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan, mendapatkan solusi dari permasalahan. Jadi permasalahan Ibu yang akan mendapatkan ide-ide baru, itu memang masalahnya apa-apa yang ada di permasalahan Ibu tersebut. Bisa nggak Ibu ceritakan? Ya baik Ibu. Jadi begini Bu, terkait rekan guru saya di sekolah nih Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok nggak pernah gitu ya ada perubahannya.
apalagi berkaitan dengan penyampaian pembelajaran pada saat mereka itu masuk di dalam kelas. Jadi pembelajaran yang mereka terapkan itu hanya menggunakan metode ceramah saja. Ya kan, sehingga anak-anak bosan ya Bu ya. Iya. Padahal kan kita ketahui ya Bu, bahwasannya sekarang kan sudah ada perkembangan zaman yang semakin canggih ya Iya, Bu ya. zaman modern ya. Benar sekali Bu. Namun kan Bu, guru-guru sekolah tuh hanya menggunakan metode yang konvensional saja. Jadi sehingga pembelajarannya itu monoton gitu. Jadi peserta didik kan seakan-akan tuh bosan ya Bu ya. Tidak ada pembelajaran yang variatif, yang inovatif. Sementara perkembangan peserta didik sekarang itu mengenai teknologi malah lebih jauh dibandingkan kita sebagai pendidik gitu. Jadi kan kita ini sebagai pendidik, karena kita mengikuti perkembangan zaman, kita kan nggak boleh kalah juga sama peserta didik kita ini Bu ya. Iya. Jadi itu ya berarti permasalahan yang dihadapi Ibu Roslina Dewi. Jadi masalah itu adalah pembelajaran yang dilakukan rekan guru di sekolah. Jadi di sekolah Ibu Roslina Dewi mungkin tidak variatif. Jadi kira-kira dari pertemuan ini apa harapan Ibu untuk kedepannya? Saya berharap sih Bu, besar sekali harapan saya sebenarnya. Saya berharap adanya perubahan pembelajaran yang dilakukan rekan guru yang ada di sekolah saya Bu. Jadi saya maunya sih rekan-rekan guru itu sama seperti kita-kita. Ya saya sebagai seorang guru yang memang mempunyai ilmu sedikit gitu ya Bu, tapi saya bisa berbagi kepada rekan guru supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, supaya kita tidak ketinggalan zaman ya Bu ya. Iya. Jadi seperti itulah Bu. Jadi harapan saya besar mereka itu bisa adanya perubahan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi mungkin perubahan-perubahan yang Ibu Roslina Dewi inginkan itu bisa didapat dari Ibu sendiri ya. Jadi perubahan-perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Terkait tentang perubahan pembelajaran kepada rekan guru di sekolah ya Bu ya. Saya ingin perubahan misalnya tuh Bu dari segi metode misalnya ya Bu ya. Kemudian strategi pembelajarannya gitu ya Bu. Kemudian banyak-banyaknya sekali sekarang kan Bu model-model pembelajaran. Ada yang menggunakan mungkin diferensiasi gitu ya Bu. Terus ada juga menggunakan UBD gitu. Terus ada hal-hal lagi lah yang lain yang banyak sekali ya Bu ya. Jadi pembelajaran yang lebih variatif contohnya dengan menggunakan tayangan slide gitu ya Bu, menggunakan infocus. Kemudian kita membuat kuis gitu ya Bu. Kalaupun kita misalnya nggak bisa kita membuat kuis, kita bisa cari referensi cara membuat kuis itu di YouTube, melalui YouTube, di internet. Nah seperti itu. Yang saat ini kan lagi sedang viral-viralnya. Jadi dengan perkembangan yang udah kita dapatkan, mereka sudah menggunakan pembelajaran yang inovatif. Jadi peserta didik kan merasa gurunya ini ternyata lebih pintar ya dari mereka. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu ya memang harus jadi contoh yang terbaik bagi mereka. Seperti itulah Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Roslina Dewi. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi itu jadi pembelajaran yang ideal ya Bu. Jadi pelajaran yang ideal yang ada di level 10 kalau di sekolah Ibu mungkin ada di level berapa ya kira-kira Ibu? Kalau saya perkirakan mereka sepertinya masih taraf di level 5 gitu Bu. Di level 5. Nah, jadi kondisi seperti itu kira-kira mau dinaikkan jadi ke berapa level itu Bu? Kalau seandainya saya perkirakan kira-kira bisa ya nggak Bu di level 7 karena saya maunya itu mereka di level 7. Karena jika dinaikkan lagi kayaknya agak sulit Ibu. Karena kan banyak sekali rekan guru yang di sekolah saya itu sudah mau pensiun. Oh gitu. Jadi kira-kira usaha apa nanti yang akan Ibu ciptakan untuk melakukan perubahan? Sebetulnya saya masih memikirkan sih Bu tindakan apa ya kan Bu yang harus saya lakukan.
Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring misalnya seperti itu dan pendampingan individu gitu ya Bu, antara saya dan rekan guru secara face to face, maksudnya secara langsung gitu ya Bu ya. Jadi kita kan cara menyampaikan kepada rekan sejawat itu kalau melalui secara langsung mungkin lebih bersifat positif dengan strategi kita, cara mengajaknya mungkin seperti apa ya Bu ya. Terus rekan guru tersebut pun mungkin bisa menanggapin dengan baik dengan persepsinya mereka gitu. Karena tujuan kita ini memang ya untuk kebersamaan supaya kita sebagai pendidik bersama rekan guru di sekolah itu bisa mempunyai level yang sama. Oke, kira-kira selain itu adakah strategi yang mungkin Ibu lakukan dengan teman-teman yang mungkin membuat rekan guru itu nyaman? Kira-kira selain itu ada strategi tadi barusan Ibu tanya ya kepada saya. Kalau menurut saya sih Bu, saya itu harus konsultasi kepada kepala sekolah. Kemudian kan saya ingin sih juga mengadakan workshop untuk meningkatkan cara menyampaikan rekan guru agar lebih bervariatif. Nah, dari kegiatan face to face dan pendampingan individu, kira-kira apakah Ibu memerlukan sebuah dukungan? Ya pastinya ya lah Bu, karena memang semuanya kita juga harus butuh dukungan ya Bu ya, butuh kolaborasi lagi ya Bu, nggak bisa kita kerja sendiri gitu. Jadi jelas saya sangat membutuhkan dukungan dari rekan guru yang memang sudah menggunakan metode, strategi, dan model pembelajaran yang bervariatif. Seperti teman-teman saya itu Bu, kan ada Bu Sri Mulyana, ada Bapak Wahyu Hidayat ya Bu ya, kemudian ada Pak Jul, ada Bu Yuliana, ada beberapa orang lagi yang lain lah Bu gitu. Oke, kira-kira kapan akan direalisasikan Bu? Saya perkirakan secepatnya ya Bu ya, karena kan saya ini akan segera melakukan kolaborasi ini Bu dengan kepala sekolah ya Bu, dan dengan rekan sejawat yang lain agar rencana saya nanti segera terrealisasi. Oke, dari percakapan ini mungkin apa yang sudah Ibu dapatkan itu bisa dilihat untuk percakapan apa yang sudah Ibu kembangkan ke depannya ya. Saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana agar rekan guru di sekolah saya ada perubahan cara menyampaikan materi dalam pembelajaran. Nah, gambarannya adalah ya kan Bu, dengan cara mengadakan monitoring dan pendampingan face to face. Nah, seperti itulah Bu kira-kira Bu. Jadi Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya untuk sharing hari ini ya Bu ya. Saya juga terima kasih kepada Bapak Irwandi yang berkenan mengamati proses coaching yang sekarang ini dengan Ibu Rismaliana. Iya, sama-sama Ibu Roslina Dewi. Ya sudah, kalau begitu saya akhiri percakapan kita kali ini ya Ibu. Waalaikumsalam. Yes. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Rismaliana. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah Bu Risma, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik sekali dengan Ibu Roslina Dewi. Nah, sebelumnya sebelum melakukan penutupan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang pasca observasi tadi. Pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian tujuan tadi? Ya, baik Bapak. Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan coaching. Oke Bu, menurut saya tadi kan proses coaching Ibu Rismaliana tadi dengan Ibu Roslina Dewi sudah berjalan dengan sangat baik kan. Proses alurnya juga berjalan sesuai dengan alur tirta. Ibu juga tadi sudah berusaha kan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa mencari atau mendapatkan solusi tadi. Coaching ini juga dilakukan dengan prinsip coaching.
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan tadi? Iya Pak, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara memahami proses. Dengan cara memahami proses tersebut, maka proses coaching dapat lebih baik lagi. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengamati kegiatan ini. Ya, sama-sama Bu. Ya, mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, Ibu. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Oke Bu, sukses Bu.